Dan statistik kalau di kota Pontianak saya hitung ada sekitar 8.000 semua ya, bukan yang saya katakan bukan Batak Toba saja, tapi semua Batak ada di situ, Batak Karo, Batak Simalungun, Angkola, Mandailing, kemudian Pangkal. Tentang orang Batak tadi seperti Pak Edi katakan. Dan statistik kalau di kota Pontianak saya hitung ada sekitar 8.000 semua ya, bukan yang saya katakan bukan Batak Toba saja, tapi semua Batak ada di situ, Batak Karo, Batak Simalungun, Angkola, Mandailing, kemudian Pangkal. Ada 5 subetnik Pak Edi. Di Pontianak juga ada. Nah, kenapa lalu muncul kerukunan menamakan wadah ini? Ya, memang itulah dari 5 ini seperti tadi ada ciri khasnya dengan suara letak. Bagaimana membuat wadah ini menjadi sumber kerukunan bagi orang lain? Maka di kami dulu harus rukun ini. Rukun ini nilainya tinggi dalam mencapai cita-cita atau dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Nah, itu secara statistik. Kalau secara kualitas khusus Kota Pontianak kita patut bangga dalam kepemimpinan Pak Ismail ini, indeks pembangunan manusia kita sudah mencapai 81. Jadi kategori itu sudah kategori sangat tinggi. Kalau 70 masih kategori tinggi, tapi begitu sudah berkepala 81 lebih sudah sangat tinggi. Nah, hanya menjadi tantangan. Mudah-mudahan ini juga bisa berharap kita apa yang sudah dilakukan oleh pemimpin yang lalu bisa berlaku. Masih ada ancaman angka pengangguran terbuka itu 8%, tertinggi juga di Kalbar. Nah, hanya persoalannya pengangguran itu sudah pada kategori sarjana. Ini menjadi tantangan. Saya kira orang Batak ini Pak penyumbang saya kira tertinggi juga bagi IPN dari rata-rata nama sekolah. Yang umur 25 tahun ke atas tidak ada lagi yang tamat SD, minimal dia tamat SMA. Jadi sudah tinggi kontribusi. Makanya bisa 81 Kota Pontianak. Saya lihat ya faktor SDM-nya di situ, kiprah orang Batak di tidak hanya di Kalbar, sebenarnya di semua wilayah kita. Karena memang untuk pendidikan itu selalu menjadi penekanan orang tua. Kemana anda merantau pendidikan itu tidak berubah, meskipun di sini. Nah hanya begini ya. Mengapa ini menjadi penting agenda rapat kerja ini untuk kita semua? Ini kerabat ini dibentuk ketika teknologi belum secanggih sekarang, tahun 2006 sudah 18 tahun lalu. Nah, lalu sampai sekarang 2024 sudah di era yang menggunakan kecerdasan intelektual. Nah, ini yang menjadi tantangan bagi kami yang orang tua itu dalam masa transisi ini menuju itu. Maka nilai-nilai itu lebih penting. Budaya menghormati yang lebih tua, kemudian bekerja dengan yang setara. Kalau dirumuskan dalam Dalil Turu, itu yang harus diwariskan ke generasi yang akan. Itulah pentingnya rapat kerja hari ini bekerja memasuki era yang menanggalkan kecerdasan intelektual ini. Apa yang dilakukan oleh kerabat? Nah, kalau saya cermati di rencana pembangunan jangka panjang nasional provinsi maupun kabupaten, ada satu di situ ukuran keberhasilan pembangunan, indeks pembangunan kebudayaan. Nah, siapa tahu nanti karena kita dengar Bapak Edi ini mau calon pemimpin di kota, kami titip ini indeks pembangunan kebudayaan itu kami ikut di dalamnya untuk mewujudkan itu menjadi salah satu kinerja dari pemerintahan daerah. Jadi makin strategisnya, termasuk di Sangka juga itu ada poin ukuran keberhasilan pembangunan oleh PP
daerah itu salah satu kurangnya adalah bagaimana indeks pembangunan kebudayaan itu semakin membaik. Nah, Bapak Ibu terhormat, di awal pertemuan kita dalam rangka kita nanti bicarakan tentang umur itu, dan hasilnya ya kita sampaikan kepada pimpinan daerah itu siapa pun yang terpilih, supaya betul-betul kebudayaan itu tidak menjadi luntur karena kemajuan intelektual ini. Saya sangat tertarik karena ini juga menjadi perbincangan Paus yang datang ke Indonesia. Dia sudah semakin memperhatikan ini. Salah satu adalah bagaimana interaksi antara orang tua dengan anak yang lebih tua. Karena apa? Orang tua bukan lagi tempat anak bertanya. Karena apa? Kesulitan dalam pikiran itu sudah bisa dicarinya di Google itu. Apa yang dia kena ke orang tua. Nah, ini yang kita khawatirkan yang datang. Ya, budaya-budaya yang positif tadi bisa menjadi luntur karena lebih tertarik kepada kemajuan digital ini. Nah, jadi posisi DPP Kerukunan Masyarakat Batak ini menjadi penting. Itulah kenapa kita segera membuat rapat kerja ini untuk bisa membuat program yang bisa kita kontribusikan kepada pemerintah di mana kita berada.